Moderasi beragama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang agama sebagai sumber moral. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aryani selaku moderator, dan saya Alialika Nurifa sebagai pemateri, dan saya Ramlayani sebagai pembaca kesimpulan, dan saya Dina Fitasari sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai. Peran agama sebagai sumber moral. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pedoman dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan agama dimaksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermoral atau berakhlak mulia. Selanjutnya dibacakan oleh Arya. Baik, di sini kita masuk ke pengertian agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Lalu di sini ada agama, sebuah kepercayaan besar di luar kemampuan manusia yang disebut dengan berbagai nama. Yang lebih tepatnya terhadap keyakinan kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah menguji dasar kepercayaan agama itu benar atau salah, yang melahirkan moral. Bermula dari kepercayaan agama atau seperangkat kepercayaan tertentu, dan berusaha memahami dan mengeksplorasi persoalan-persoalan dalam agama, kepentingan agama yang bersifat individual dan atau kelompok. Selanjutnya ada pengertian moral. Secara etimologi, kata moral berasal dari kata mos. Dalam bahasa Latin bentuk jamaannya mores, yang artinya ialah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti atau susila. Secara umum, keberadaan moralitas dalam diri manusia bertujuan untuk menyempurnakan perilaku dan tingkat mandiri manusia dan warga negara dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumber energi yang untuk menjalani kehidupan lebih harmonis secara jasmani, rohani, dan adil dan inklusif. Konsep tentang agama sebagai sumber moral. Dari sudut pandang agama yang berbeda, pedoman hidup yang berakar pada etika agama dirumuskan dalam bentuk perintah agama. Dari segi asal-usulnya, perintah-perintah agama yang diambil dari kitab suci ada yang berasal dari pemikiran tokoh-tokoh agama terkemuka, ada juga yang berasal dari penerapan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Dalam ajaran agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber moral dan akhlak untuk manusia yang mana bentuk cerminan pelaksanaannya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Teladan tersebut dibentuk seperti intisar, pelajaran, dan pembangunan moral dan akhlak manusia. Pilar akhlak mulia dalam Islam. 1. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kepandaian untuk menggunakan akal sehat dan menentukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. 2. Ifah. Ifah adalah menahan diri dari syahwat atau perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di mana keadaan syahwat yang terdidik oleh akal. 3. Adil. Adil adalah sikap yang tidak memihak kepada apapun atau sama rata karena kekuatan jiwa sesuai dengan hikmah yaitu kebaikan dan kebijaksanaan. 4. Berani. Berani merupakan kekuatan marah yang selalu tunduk kepada akal, tidak gentar ataupun takut dalam menghadapi segala hal apapun itu. Peran agama sebagai sumber moral
sebagai sumber moral dalam kesehatan. Konteks eksistensial budaya, sosial, dan agama dari hubungan antara moralitas. Kesehatan dan agama menentukan tujuan kegiatan yang terinspirasi oleh pada bagi agama. Itu adalah perubahan kehidupan seseorang yang menuntut pada pencapaian kesejahteraan tertinggi, kehidupan kekal. Tujuan akhir ini diwujudkan melalui pencapaian tujuan antara, yaitu kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini moralitas setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Agama adalah elemen penting dari budaya dan berdampak pada kehidupan manusia. Ini tidak berarti bahwa tanpa ada agama manusia tidak akan menemukan arahnya. Sebaliknya, ini menyiratkan bahwa agama menyediakan kerangka acuan untuk pemikiran moral tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, agama dan moralitas dapat dianggap sebagai faktor yang memperkuat rasa integritas seseorang dan harmoni bidang kehidupan individu. Dan dengan demikian melindungi kesehatan. Agama menyediakan alat-alat tertentu untuk mencapai kompetensi moral yang dengan membentuk hati nurani yang lurus, memperkuat kesejahteraan psikosomatik umum seseorang. Agama tanpa menyangkal atau mengurangi dimensi eksistensial kehidupan manusia, menekankan dimensi transendennya yang membuat kita sadar akan karakter sementara kehidupan di bumi dan ketidakketerbatasan kehidupan bersama Tuhan. Baik, baik, saya akhiri dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu catat ya, yang bertanya Ibu catat dan itu menambah nilai nantinya. Siapa? Namanya Miftahul Jannah Nur Madani dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Tahun Januar ya, silakan. Dari kelompok 4. Iya. Tadi kan sudah dibahas nih tentang pilar akhlak mulia. Tadi itu ada bagian ifah ya tadi. Nah, menurut kalian ifah ini apa sih keterkaitannya dengan moral sebagai sumber agama? Itu sih. Sekian, terima kasih. Lagi? Ya, oke. Lanjut. Tania, tuh Sania. Tania Anggra ini dari mana? D3. Ya. Silakan. Misalnya bagaimana hubungan agama dan moral dalam pembentukan sistem hukum suatu negara. Bagaimana hubungan agama dan moral dalam pembentukan sistem hukum suatu negara. Oke, lanjut. 3 ya, cepat. Oke, nah duluan ya. Nanti lengkap. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari kelompok 6. Prodi S1 Pidana. S1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih tanggapan teman-teman kelompok 1 mengenai orang-orang yang mungkin kurang atau tidak bermoral? Apakah kita harus menjauhi, merasa bodoh, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang dapat kita lakukan untuk sekiranya menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica, Prodi D3. Ica saja. Ica saja. Ica. Ya. Dari Prodi. Izin bertanya, mengapa agama
mengapa agama dianggap sebagai sumber moral yang utama dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, bisa dijawab langsung ya. Siapa menjawab siapa? Misalnya saya menjawab tentang jannah, sebutkan saja. Maju ke sana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Aulia, Asisten Bidang. Di sini pertanyaan Putri Aulia, bagaimana tanggapan mengenai orang-orang yang tidak tahu atau kurang bermoral? Apakah kita harus menjauhi masa bodoh atau mungkin ada usaha tertentu yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Sebenarnya bagi orang yang tidak bermoral itu kita nggak perlu menjauhi orangnya, karena kita yang sebagai orang yang bermoral itu kita bisa mengajarkan ke beliau gitu. Misalnya kita udah mengajarkan tapi beliau ini masih aja gitu kayak nggak bermoral gitu. Itu tergantung pada diri orang itu sendiri. Dia mau jadi orang yang seperti apa? Dia mau jadi orang yang bermoral atau tidak bermoral gitu. Kita kan sebagai manusia ya, kita kan makhluk sosial, kita berdampingan dan kita nggak mungkin sendiri seperti itu aja gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman bagi yang merasa dirinya kurang percaya diri, saya bermoral atau tidak, bisa menanyakan kepada temannya. Ketika orang itu bilang kayak, kamu tuh kurang seperti ini, nah kita mendengarkan secara individual gitu. Misalnya mungkin dia malu gitu ngomong ke teman-teman yang lain, mungkin kita bisa cari ke teman kita yang kita percaya gitu. Gimana caranya supaya aku ini bisa terlihat kayak seperti orang yang bermoral, padahal kata orang-orang, kamu ini kurang seperti ini gitu loh. Terus yang kedua, berikan contohnya. Oke, kamu tuh kurangnya di sini, jadi kamu harus berperilaku seperti ini, tapi disesuaikan juga dengan dirinya, dia mampu atau tidak gitu. Kalau misalnya dia tidak mampu, berikan contoh-contoh yang ringan yang mungkin kita temuin di keseharian kita seperti itu. Lanjut, kalau untuk menjaga jarak itu bagi saya tidak ya, karena untuk orang yang tidak bermoral tidak mungkin kita sisihkan mereka gitu. Namanya kita hidup berdampingan, kita tidak mungkin menyisihkan teman-teman kita itu gitu, kayak udahlah dia nggak bermoral, nggak usah ditemani, kan nggak mungkin ya seperti itu. Apalagi kita sebagai individu atau makhluk sosial yang beragama, kita tidak hanya agama kita aja tapi ada agama lain. Tapi kan sebagai manusia tidak mungkin kita kayak dia agama itu nggak penting lah, kalau dia nggak bermoral kan nggak mungkin ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Apakah yang bertanya? Oke, Ibu stressing ya. Jadi begini, ketika kita mengetahui orang tidak bermoral, bagus sudah, penjelasannya akan panjang lebar juga. Jadi sebenarnya pada orang yang tidak bermoral dan kurang bermoral itu adalah satu keteladanan kita sendiri. Harus ada jarak, tidak boleh. Harus berjarak. Ya, kenapa? Bagaimanapun kita kalau tidak berjarak, nanti bisa kita malah yang ketularan. Harus ada jarak di antara kita. Ya. Jadi keteladanan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyuruh berkurban. Tidak ada yang mau berkurban, nggak ngomong beliau keluar, ambil itu kambing, potong, tanpa disuruh umatnya ngikut. Nah seperti itu keteladanan. Jadi jangan banyak ngomong dengan orang yang tidak bermoral. Mereka tuh justru tidak mau diceramahi. Mereka lebih merasa lebih pintar. Biasanya seperti itu sih. Jadi keteladanan kita aja tetap berbuat baik kepada mereka. Begini nih sebenarnya. Adem juga nih melihat orang beradab, ngikut dia pada akhirnya. Jadi faktor pertama adalah keteladanan kita sendiri. Nggak usah banyak ngomong gitu. Kamu kenapa sih? Kamu puyeng dia. Nggak stres jadinya. Ya, jadi faktor keteladanan. Harus ada jarak. Tidak bisa. Kadang-kadang tidak boleh berjarak. Harus ada jarak. Tidak bisa. Apalagi antara perempuan dan laki-laki. Jaraknya harus panjang. Ya paham ya maksud ibu ya? Oke, ibu stressing aja loh ya. Oke, lanjut, silakan. Pertanyaan Putri udah selesai. 3 lagi. Oke.
Dari 4 pertanyaan sebenarnya pertanyaan paling enak ya. Ya karena terjadi di keseharian kita. Silakan. Ini ada agak nyerempet, agak susah nih tadi pertanyaannya siapa nih? Siapa yang bertanya tentang ifah tadi? Iya. Coba dijawab itu. Kenapa jadi ifah? Ya, speak louder please. Izin menjawab untuk pertanyaan dari SPRS. Keterkaitan IFA dalam moral agama adalah dasar moral. IFA merupakan salah satu fondasi moral dalam berbagai agama yang mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Mengendalikan diri. IFA mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan yang tidak terkendali. Penghormatan diri. Dengan menjaga IFA, kita menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki harga diri yang tinggi, kebahagiaan dunia dan akhirat. IFA hanya membawa kebahagiaan duniawi, tetapi juga menjamin kebahagiaan di akhirat. Dengan menjaga IFA, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Contoh IFA dalam kehidupan sehari-hari adalah menolak ajakan teman untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama sosial. Ya mungkin bisa dikerucutkan jawabannya, ini tadi memang lebar. Jadi ifah, tadi pertanyaannya bagaimana keterkaitan ifah ya. Keterkaitannya sangat erat. Karena ifah ini merupakan landasan dari sifat untuk akhlakul karimah. Karena dengan kita bisa menahan nafsu, insya Allah semua pekerjaan yang jelek, perbuatan jelek akan tidak dilakukan. Jadi ifah ini adalah landasan utamanya untuk berbuat kebaikan. Kaitannya sangat erat karena merupakan pilar utama untuk akhlakul karimah. Nah, begitu saya. Ya, jadi kalau mau lebar nanti mumet, insya Allah seperti ini bisa ya. Kaitannya sangat erat karena merupakan landasan dari merupakan pilar dari akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah ya, akhlak yang baik. Kalau bisa menahan diri, apapun akan aman. Tangan ditahan nggak mukul orang, iya kan? Mulut ditahan nggak nyakitin orang, iya kan? Mata ditahan nggak bikin orang sakit hati, ditorok, diplerok, ini sakit loh. Iya, jadi begitu ya. Oke, paham ya? Paham ya. Oke, lanjut. 2 pertanyaan tersisa. Silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari D3. Pertanyaannya tadi, mengapa agama dianggap sebagai sumber moral dalam masyarakat? Jadi agama ini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia. Yang mana yang pertama, agama ini dapat menjadi pedoman hidup dan tolak ukur untuk mengatur tingkah laku penganutnya. Yang kedua, aturan-aturan dalam agama dapat membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Terus yang ketiga, agama ini dapat menjadi sumber akhlak mulia yang mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan asusila dan tindakan amoral. Yang keempat, agama juga dapat menjadi fondasi awal dalam membangun perilaku masyarakat yang bermoral. Gimana? Oke. Jadi kita cepat aja ya, karena yang tanya banyak ini masih. Ya lanjut. Ibu tidak usah stressing, sudah paham ya. Lanjut. Silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari D3. Hubungan agama dan moral dalam pembentukan sistem hukum dan tata negara. Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai agama sebagai fondasi modernitas, agama sebagai modernitas mempengaruhi produk hukum mempengaruhi pandangan moral, transformasi kaidah moral menjadi kaidah hukum, terus hukum pidana ada syarat nilai agama dan moral. Oke, pas sudah. Ya, seperti itu. Singkat, padat, pas sudah. Lanjut kita. Silakan buka lagi sesi kedua. Ini baru 4 orang bertanya loh. Jadi karena maaf untuk hari ini, karena ini mau ada 3 kelas yang akan keluar. Oke lah.
untuk kalian saja. Yang lainnya biar nanti ya. Nanti di minggu depan baru semuanya harus bertanya. Dengan catatan berikan dulu pertanyaannya biar mereka siap. Jadi tidak terbuang waktu. Silakan untuk teman-teman kalian aja. Jadi yang bertanya adalah kelas-kelas kalian juga. Silakan. Ini karena yang maju adalah D3 ya, S1. Maka S1 harus bertanya semua. Nah, ya silakan. Ada 4 sudah. Oke, 4. 1 giliran. Silakan. Berdiri. Besarkan suaranya. Andi siapa ya? Andi Ardini. Ardini, oke. Pertanyaannya, bagaimana peran agama dalam mewujudkan moral dan akhlak mulia? Bagaimana peran agama dalam mewujudkan moral dan akhlak mulia? Jelaskan apa pengertian dan contohnya dari pilar akhlak mulia dalam Islam, yaitu kebijaksanaan, infak, adil, dan berani. Ya, pertanyaannya siapa yang kedua tadi bertanya? Riri Nur Afni. Iya, jelas begitu ya. Riri Nur Afni. Oke, dari mana? S1. S1 ya? Iya, dari S1 bidangan juga. Oke, absen yang dua di semua. Lanjut nomor 7 dan 8 siapa yang bertanya? Ayo ditampung dulu pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Eva Sari dari S1 Kebidanan kelompok 7. Izin bertanya Ibu, bagaimana agama memberikan arahan dalam menghadapi dilema moral? Pertanyaannya, agama kan sangat mempengaruhi moral kita. Jadi berikan contoh moral dalam agama yang mengaruhi kehidupan sehari-hari kita dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Stadi dari S1 Kebidanan dari kelompok 3. Di sini ingin bertanya dari slide ini di slide 6, konsep tentang agama sebagai sumber moral di paragraf kedua. Dalam ajaran agama Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber moral dan akhlak untuk manusia yang mana bentuk teknik pelaksanaannya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Teladan tersebut dibentuk seperti istiqsar, pelajaran dan pembangunan moral. Nah, di sini tolong sebutkan dan jelaskan contoh teladan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk pembangunan moral dan juga coba simpulkan dari hal tersebut. Terima kasih. Iya, betul sama dengan biasa. Kamu masuk kasih. Yang mau oh belum. Ini kan baru 7 orang. Satu lagi siapa? Ini tadi Andi, ini Nur Afni, Rodi masih satu lagi siapa? Belum. Ayo satu lagi. Silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati dari S1 Kebidanan. Nama saya Sutomo baru ini. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati. Rita.
Dari S1 Perbidanan, saya ingin bertanya mengapa agama sering dianggap sebagai sumber moral yang kuat. Satu semua Pak? Bisa diulang. Pertanyaannya, mengapa agama sering dianggap sebagai moral yang kuat? Hah? Sudah. Di sini pertanyaannya bagaimana peran agama dalam mewujudkan moral dan akhlak mulia. Peran agama dalam mewujudkan moral dan akhlak mulia itu memiliki beberapa peran utama. Yang pertama itu sumber nilai-nilai moral, yang kedua panduan hidup, yang ketiga kontrol diri, yang keempat kasih sayang, dan yang kelima tanggung jawab sosial. Singkatnya, agama berperan sebagai kompas yang memandu manusia menuju jalan yang benar dan baik. Dengan mengikuti ajaran agama, seseorang dapat mengembangkan moral dan akhlak mulia. Ya, pas itu lanjut pada pertanyaannya Riri ya. Ya, tadi pertanyaan siapa? Andien. Silakan. Ulang pertanyaannya singkat seperti pada jawabannya masih. Lanjut. Sampai jam berapa ini? Apa? Jam 9.40 ya? Kelompok lagi kan? Iya. Ya. Ibu beri waktu sampai 28 pertanyaan. Belum jawab lagi. Pertanyaannya, mengapa agama sering dianggap sebagai moral yang kuat? Agama sering dianggap sebagai moral yang kuat karena beberapa alasan. Pertama, pedoman hidup. Agama memberikan aturan dan nilai-nilai yang jelas tentang baik dan buruk, benar dan salah. Kedua, sanksi sosial. Masyarakat yang menganut agama tertentu biasanya memiliki sanksi sosial bagi mereka yang melanggar norma agama. Ketiga, harapan hidup setelah kematian. Banyak agama yang mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian dan imbalan bagi perbuatan baik. Keempat, komunitas. Agama menciptakan komunitas yang kuat di mana anggota saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kelima, sejarah dan tradisi. Agama telah ada sejak ribuan tahun lalu dan menjadi bagian dari sejarah dan tradisi banyak masyarakat. Oke, sudah bisa dipahami ya? Itu berikan contoh moral dalam agama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menghormati tetangga yang berbeda agama. Terus yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, mencintai sesama. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Yang keenam, berdoa sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, berbicara menggunakan bahasa yang baik. 8, menolong teman. 9, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain. Oke, cukup banyak banget contohnya. Pertanyaannya, bagaimana agama memberikan arahan dalam menghadapi dilema? Kunci utamanya adalah untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip agama seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, dan menjaga diri dari perbuatan haram. Selain itu, doa, introspeksi diri, konsultasi dengan orang berilmu, dan menjaga perspektif akhirat juga menjadi pedoman penting dalam mengambil keputusan moral yang benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.